Hai, hello anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama Sukami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 12 Agustus 2025. Bersama Bunda Meske, kita sekarang berada pada hari atau pekan biasa ke-19. Kita juga hari ini merayakan PF Santa Yohana Francisca dari Chantal. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10, 12 sampai 14. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih untuk hari yang baru ini. Bentuklah kami agar memiliki hati yang penuh kerendahan dan hati yang berkenan kepadamu. Kami juga mau belajar tentang firman-Mu hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya pada Yesus, siapakah yang terbesar di kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, sejujurnya aku berkata kepadamu, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai seekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya sifat seperti anak-anak adalah syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam surga. Jika kamu tidak beradaptasi atau kita tidak beradaptasi dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi Yesus, anak-anak adalah teladan kekudusan dan kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati dan dilindungi. Bahkan Yesus sendiri menegaskan dirinya bahwa untuk masuk ke dalam dunia ini sebagai seorang anak kecil. Mengapa model anak-anak menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Barangkali kemampuan anak-anak kecil untuk menjalankan perintah Allah, untuk mencintai Allah dan sesama. Anak-anak kecil kelihatannya menerima tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni dan melupakan dengan mudah, dan mereka menaruh kepercayaan tanpa mencoba untuk mengetes terlebih dahulu atau mau tahu atau mengetahui apakah orang itu
bisa dipercaya atau tidak. Mereka bahkan menerima apa yang dikatakan orang-orang dewasa dengan mudah. Kitab suci menempatkan kehormatan bagi anak-anak kecil dalam kerajaan Allah. Sementara Injil hari ini juga mengharapkan kita untuk mempertimbangkan sifat anak-anak diri kita sendiri. Bukan berarti sifat kekanak-kanakan dalam hidup sebagai seorang beriman. Bacaan hari ini juga menegaskan bahwa Yesus, orang-orang terbesar di kerajaan Allah, justru mereka yang seperti anak-anak kecil. Oleh karena itu, Ia menghendaki kita, para pengikutnya, untuk mendengarkan, bahkan menyerahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Pertobatan dari kita menuntut sebuah sikap kerendahan diri atau merendahkan diri. Allah menghendaki agar semua orang dapat diselamatkan dan memperoleh kasih dan kerahimannya di surga. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini anak-anak. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.